Saya kalau melihat Isra Mi'raj ini adalah gambaran masa depan manusia. Jadi memang dunia ini pada akhirnya titik temunya itu adalah titik temu antar agama. Panjenengan seneng boten seneng, suka tidak suka. Yang membuat Eropa bangkit itu juga agama. Agama yang dibawa oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Samen suka ndak suka, Indonesia bisa tertib seperti ini. Ini juga karena agama yang kebetulan mayoritas berawal dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para ulama akhirnya ke Indonesia. Jadi seneng boten seneng, suka nggak suka, bahwa ini terjadi dunia ini karena Allah menyatakan alladzi barokna haulahu. Bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat barokah. Nah sementara dunia itu problemnya sekarang yaitu bahwa dunia dan isinya sekarang ini digerakkan oleh apa yang pernah dikerjakan oleh manusia super yang namanya Ibrahim. Yang oleh orang Islam disebut Ibrahim, yang oleh orang Nasrani Yahudi disebut Abraham, yang oleh orang India disebut Brahma. Ya mungkin namanya agak mirip, tapi yang persis itu istrinya. Kalau disebut Ibrahim itu istrinya Sarah, kalau disebut Abraham itu Sarah, kalau disebut Brahma itu Saraswati. Lho nggih. Niki mumpung kula ngaji teng pendopo. Jadi tak sampaikan sesuatu yang agak berat yang harus dicerna. Di Ibrahim, Abraham, Brahma, Sarah, Saraswati, Sarah juga, gitu. Dan tinggalannya Nabi Ibrahim sama sistem peribadatan Brahma itu mirip, sama-sama batu, Ka'bah, batu, candi, batu. Kalau berputar ke kiri, yang satu pakai kain putih, yang satu pakai kain kuning. Selesai beribadah, satu digundul, satu takhallul. Ayo sampean. Loh ini kita mesti terbuka ya, jernih ya. Ini ngaji rada serius iki wong pendopo soalnya. Pendopo Sunan Kudus kan ya. Lah nggih. Selesai dalam peribadatan itu tiga-tiganya melibatkan air suci. Yang Yahudi ya Nasrani ya air suci, yang Islam ya air suci Zam-Zam, yang di sana air suci Gangga. Loh makanya para wali dulu pusing kalau orang Islam boleh pergi haji, takut sesat. Makanya oleh para wali orang Islam dilarang pergi haji zaman Wali Songo, karena peralihan dari Hindu ke Islam itu kemiripan simboliknya ada. Makanya daripada nanti konslet, disuruh pergi ke masjidnya masing-masing 41 kali, jangan putus. Nah masjid itu adanya di Merapi, pusatnya tempatnya Syekh Jumadil Kubro. Makanya orang kalau pergi haji ke Gunung Merapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tanpa putus agar dapat pahalanya ibadah haji. Nah itulah maka kadang orang yang mengatakan orang Jawa pergi haji kok Gunung Merapi dulu. Nah yang di Sulawesi kemuridnya Sunan Ampel namanya Datuk Ribandang. Satu-satunya masjid di Sulawesi ada di Gunung Bawah Karaeng. Makanya sampai sekarang ada yang mengatakan haji cukup ke Gunung Bawah Karaeng. Loh, ini ilmiah loh ya. Loh makanya kita ini kadang hari ini ya suka nggak suka. Peradaban ini digerakkan oleh peradaban Ibrahim.
yang memang sudah dinas oleh Allah, alladzi barokna haulahu. Karena kalau nggak dikasih nas, pasti ributnya nggak selesai. Karena Nabi Muhammad jadi nabi itu di saat umat Nabi yang dahulu masih kuat. Dua nabi besar umatnya masih kuat. Umatnya Nabi Isa sama umatnya Nabi Musa sama-sama kuat. Yang satu kiblat pusatnya di Masjidil Aqsa, yang satu Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Kalau dunia nggak dikasih resolusi konflik, pasti jebol dunia terlibat dalam pertarungan yang nggak akan ada habisnya. Makanya ya sudah, resolusi konflik perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya bukan minal Masjidil Haram ilal Borobudur. Ini resolusi konflik yang harus diselesaikan, karena masa depan itu pasti ini aja, nggak akan berpindah, nggak akan geser, nggak akan geser. Nah, pasti ketemu. Alladzi barokna, pasti ketemu. Dan sekarang ini ketemu. Makanya yang antar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lakum dinukum waliyadin, ya sudah, agamamu, agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi alladzi barokna haulahu tumplek-plek jadi satu. Makanya sampean boleh berhubungan dengan siapapun, yang tidak boleh cuma satu. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Itu kan, maka kuncinya jadinya sholat. Ya itu aja yang akhirnya membedakan manusia. Peradabannya jadi satu. Kiai ngajarin sholat. Sholat tetap kiblatnya ke Masjidil Haram. Tapi sarana prasarananya gotong royong. Yang bikin sarung Cina, yang bikin mukena Cina, dijahit oleh orang Kudus. Mesin jahitnya butterfly dari Cina. Gotong royong yang lain. Ya, sholat itu wudhu itu pakai air. Begitu berbicara air, gotong royong. Begitu urusan kran, pipa sama sanyunya, Mas Pion. Lu gotong royong. Lu kalau dulu masih bisa pakai padasan. Tahu padasannya, pring. Masih bisa. Ini pengajian, tapi mic-nya gotong royong ini. Kalau kembali pakai labu waluh sing dawa nih kaya weh ora mungkin to. Lho ini gotong royong. Digotong diroyong dari alladzi barokna haulahu. Lho Masjidil Aqsa itu punya produk nabi besar. Nabi Musa, Nabi Isa. Dan ada nabi yang hari ini penguasa dunia dalam teknologi, yaitu Nabi Dawud dengan kitab Zabur yang menguasai ilmu logam. Nah karena itu nabinya orang Yahudi, maka seluruh teknologi logam sekarang yang menguasai ya orang Yahudi. Ini logam, handphone itu logam pakai chip. Nah. Jadi kalau sekarang teknologi logam itu dikuasai oleh orang Yahudi, ya pantas. Karena Nabi Dawud yang dipegang Taurat, ini semuanya tentang logam. Satu-satunya Nabi yang bisa ngambil logam dari dalam tanah tanpa alat pemintal, ya Nabi Dawud. Cek-cek di belakangnya jadi kelambi. Loh ini eranya. Tapi itu semua berasal dari Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pertama kuncinya dipegang oleh orang Islam. Karena ketika Nabi Ibrahim Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, titiknya ada pada makom Ibrahim, dan itu dimiliki oleh umat Islam. Ketika menemukan awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, dimiliki oleh orang Islam. Tapi pergeseran berikutnya dimiliki oleh orang Yahudi Nasrani, karena terus punya anak namanya Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dan di situ semua yang mengembangkan perubahan dunia. Kan ini kita tidak enak gitu kan, jadi nggak enak kita terus. Loh ya berarti, loh kene iki duwe simbol yang pertama, yang artinya bahwa kebangkitan terakhir nanti itu kaum muslimin. Tapi sekarang ini masih eranya logam, eranya David, eranya Daud. Maka jangan salah kalau ini eranya era Zabur dan Taurat. Tapi titik-titik terbesarnya Nabi Ibrahim ada di Makkah. Jadi simbol dunianya milik Makkah. Sampai titik temu manusia pertama Nabi Adam dan Hawa juga di Makkah, namanya Jabal Rahmah. Nah, ketika kembali ke titik ini kapan? Ya mungkin kita tidak menemukan, tidak sampai di titik itu. Karena begitu kembali ke titik itu terus kiamat. Makanya masih lama kiamat itu. Gak usah dipikir serius-serius gitu lah. Gak usah dipikir tentang khilafah alamin haji nubuwah, akhirnya keliru tadi khilafah takhririyah. Akhirnya danau Tiberias mengering, padahal dia mengering berkali-kali. Yang dimaksud mengering di saat kiamat itu, jadi tanda kiamat adalah ketika Dajjal turun, kaum muslimin berlari ke Makkah, Madinah, di tengah jalan kehausan, teringat danau Tiberias untuk minum, begitu geser ke sana sudah keduluan Ya'juj Ma'juj. Itu kan dari dulu makna kitabnya begitu, bukannya kering karena kurang hujan. Makkah menghijau, ya setiap pada musim hujan ya menghijau. Tapi yang dimaksud Nabi itu bukan menghijau yang temporer kayak gitu terus. Bulan Januari awal dan Desember akhir saya di Mekah. Hujan 24 jam selama 2 minggu. Hijau semua gunung-gunung di Makkah. Akhir Januari tanggal 21 sampai tanggal 4 Februari saya di Mekah, kering semua lagi sudah. Akhirnya gagal lagi ramalan kiamat itu. Termasuk tanggal 15 bulan Ramadan hari Jumat, asteroid nabrak bumi. Kan gitu. Ternyata sampai hari Sabtu nggak jadi. Padahal sudah jual kebun, jual tanah, dipasrahkan hari kiamat panitianya. Nah, kita akhirnya dikomplain, memang kiai itu nggak peduli sama kiamat. Bukannya kita nggak peduli, kita yakin wong itu rukun iman. Tapi jangan terlalu sering dibahas kiamat itu, ngapain bahas serius-serius. Wong kiamat itu bareng-bareng. Bukan kayak listrik mati giliran itu enggak. Karena bareng-bareng aja lah, ngapain dibahas serius-serius. Loh, ini loh di titik ini kita ketemu. Jadi ini dunia terus ketemu semua. Loh, saya ngaji itu di syuting. Loh, enggak apa-apa terusin biar rekamannya ada. Saya ngaji di syuting, nah itu. Terus kemudian nanti dikirim lewat WhatsApp. Mekanisme WhatsApp itu mekanisme teknologi ya orang Eropa. Si Kuhn, Mark Zuckerberg, pakai Facebook ya Mark Zuckerberg, handphonenya kebetulan Samsung. Yang bikin orang Korea. Jadi tumplek-blek hari ini. Ini yang terbangan kan keren tuh terbangan. Tapi kayunya bisa dari Kudus, kulitnya dari Kudus, tapi paku pinesnya itu produksi Cina. Jadi akhirnya memang ada slogan itu, Tuhan menciptakan dunia dan seisinya selama 6 hari, habis itu made in China, kan ada yang begitu. Nah, ya ini dunia ketemu, kita suka nggak suka.
Bahwa nas yang namanya alladzi barokna haulau, dua-duanya barokah, geser. Bangkit sana, ada renaisan. Di sini ada kebangkitan, sama. Itu kan. Pak Bupati, asisten, ngaji, gaya Islam. Semuanya komplit. Tapi jam tangannya ya Eropa. Loh, ini suka nggak? Ini seneng nggak seneng? Ini saya ngaji ini kan. Pisang mulinya Jawa, anggur merahnya Amerika, jeruk merahnya Santang, berarti Cina kan? Ini lah air sudah ada semenjak dunia ada kan? Tapi bungkusnya ini Aqua, perusahaan Perancis. Ini Danone namanya. Loh, itu ya mau ngomong apa? Loh kan? Nah ini dunia ketemu. Untung demarkasinya udah jelas bahwa kita ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram itu adalah ada kiblat di situ dan kita udah menyelesaikannya. Di sini kita mau ngapain pun terserah. Yang penting fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Nah, makanya Rasulullah ketika naik itu akhirnya ditunjukkan gambar masa depan. Tapi seluruh gambar masa depan itu ada ininya, harddisknya, ada pusat datanya. Dan Rasulullah ditunjukin ke situ, ini lo pusat data dunia, namanya Lauhil Mahfud. Yang dalam keyakinan Yahudi Nasrani disebut Tabut Sulaiman, dalam keyakinan orang Yunani disebut kotak Pandora, dalam keyakinan orang Jepang disebut kantong Doraemon, kan pusat ada ini. Nah, Rasulullah ditunjukin ini nih. Kamu bisa akses ini karena apa? Seluruh manusia di dunia diregister di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi diregister. Manusia turun di situ tuh nanti kasih paketan. Paket nyawanya sekian, paket rezekinya sekian. Kalau paketannya habis ya kick mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, kick mati. Nah, teknologi itulah yang sekarang diduplikasi. Mereka bayangkan tentang kotak segala tahu yang ada di langit diduplikasi lewat menaikkan sebuah kotak naik lewat namanya satelit, dan dunia sekarang diatur oleh sistem satelit ini. Gitu, skybox ini, kotak langit ini. Jadi ditentukan oleh kotak langit. Sampai bisa siaran langsung karena terhubung dengan kotak lah. Nah, kita satelit itu. Kalau nggak terhubung dengan provider yang menghubungkan dengan satelit, sampai nggak bisa ngerekam siaran langsung, nggak bisa. Pak asisten nggak perlu pusing, anaknya sekolah di Amerika apa di mana, begitu bilang Pak butuh uang, gitu sudah. 10 juta angka, sampai tidur ngantuk-ngantuk ini Gojek, ini satelit, iseng-iseng terus hidung kita dipoto, gitu, kirim. Yang dulu itu nggak ada manual kan, manusia, pengen ketemu ya datang, kalau kangen kedungan sarung, gerimis-gerimis masuk kebun jagung, mencari kekasihnya, wah itu, ya gitu dulu. Sekarang semua dikendalikan. Saat kita tidur gini, iseng aja mau lihat mana, tinggal pegang handphone, cari gini, mau lihat Amerika, ketik, keluar Amerika. Yang laki-laki kalau mau membedakan bokong Kudus sama bokong India ya tinggal ketik aja, bokong India, oh beda itu. Itu di sini tinggal nggak perlu, itu satelit yang kerja. Kotak langit itu yang kerja, kotak semua yang kerja di situ. Tiba-tiba gitu kotak langit. Sampean males gitu masak soto kerbau. Cari Bu Kerbau ini yang ahli masak, nggak perlu, cukup di sini aja tutorial soto kebo itu ya keluar.
Gitu. Sampean di situ bisa iseng kan? Istrinya Gus Muafik ada di sini. Sampean itu bisa aja. Sampean tak foto gini jepret di sini terus kemudian tak cari ini. Wajah ini siapa? Ketemu pasti di sini nanti. Oh, orang Kudus. Namanya Zuleha. Keluar. Sampean mau iseng itu. Asisten 1. Sampean ketik aja di situ. Anaknya berapa? Istrinya namanya siapa? Alamatnya mana? Punya motor berapa? Keluar itu semua datanya. Jadi dan itu siapa yang kerja? Satelit. Kan gitu. Saya datang ke sini tadi itu di keluar pintu tol, tak lihat merah, macet, lubang-lubang. Ya sudah, sak tutuke kan ngono tok saya itu. Tutup jam 12 jam 12 jam 1. Ini semua kerja satelit. Dan kita kadang iseng kan, terus kemudian ada kita bangun relasi. Ya, Bu, gimana kabarnya? Syaratnya punya apa? Punya pulsa atau punya wifi, punya paket data. Ya, gimana sih kabarnya? Kirim foto. Tapi ada. Kalau nggak punya misalnya, nggak apa-apa. Pergi aja ke warung mana gitu, cari wifi gratisan. .co.id luar free wifi. Teknologi itulah yang dari dulu dijelaskan oleh Islam bahwa manusia terhubung dengan Lauhil Mahfud. Sampai kerja melakukan apapun itu tergantung Lauhil Mahfud. Jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Sampai pakai handphone ini, walaupun cuman gitu, itu ada dan bayar pulsa, datanya ada. Makanya kalau korupsi jangan pakai handphone, pasti ketangkep sampean. Karena jejak digital nggak bisa dihapus. Ngerayu perempuan jangan pakai handphone, pasti ketahuan. Walaupun cuman gini ada, itu ada dan itu bayar. Sama dengan kehidupan nyawa manusia, sama persis sudah teknologinya. Jadi manusia melakukan apapun, ini jejak digitalnya nggak pernah hilang. Sirwalanan dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan terang. Dari dulu kan gitu, ojo gawe aneh-aneh. Uripmu diawasi pangeran, kamu melakukan apapun dicatat oleh Allah, malaikat raqib atid. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Waduh.